لمولى أهل البلدة والدينا ومعلمنا من شيخنا جدادنا يا الله وعلى ما نوى به سلف الصالح وإلى حضرة النبي بسلسلة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدنا يا رب. وقال الإمام قطب الدعوة والإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين. فاجتهد يا أخي أن تكون نيتك في طاعاتك مقصورة على ابتغاء وجه الله تعالى وانوي بما tata'atahu minal mubahat al-isti'anata ala ta'atillah ta'ala. Para bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara jamaah pengajian di Masjid Jami' yang dirahmati oleh Allah, pada pengajian yang lalu telah kita pelajari tentang pentingnya kita ini selalu memasang niatan-niatan yang baik dan jangan sampai keliru kita meniatkan sesuatu, sebab apa yang akan kita peroleh di hadapan Allah, di sisi Allah, di akhirat besok itu tergantung daripada niatan-niatan kita. Walaupun orang itu melakukan amal-amal soleh, amal-amal ketaatan, tapi kalau niatnya keliru, maka sama sekali tidak mendapatkan nilai di sisi Allah. Bahkan orang itu bisa-bisa dianggap melakukan perbuatan dosa. Oleh karena itu, pada lanjutan pelajaran itu, Al-Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad memberikan nasihat kepada kita semua ini. Beliau mengatakan, fajtahid ya akhi an takuna niyyatuka fi ta'atik maksuratan ala ibtigha'i wajhillah. Maka bersungguh-sungguhlah engkau wahai saudaraku orang Islam, agar niatmu di dalam ketaatan, melakukan apapun bentuk ketaatan yang kita lakukan, apakah itu sholat, apakah itu zakat, apakah puasa, apakah sedekah, apakah membaca Al-Quran, apa menuntut ilmu, segala bentuk ketaatan, hendaklah niatan kita itu maksuratan, terbatas, ala ibtigha'i wajhillah, hanya mengharapkan keridhaan Allah. Titik. Ya. Jangan dicampuri niatan-niatan yang hanya untuk kepentingan nafsu, seperti kepingin disanjung, dipuji, kepingin diperhatikan orang, kepingin dunia, kepingin dikenal. Jangan sampai sedikit pun dicampuri ini gitu. Sebab selama masih ada campurannya, walaupun berapa persen gitu, walaupun berapa persen, selama masih ada campuran, bukan karena Allah alias karena manusia,
atau karena dunia, kepentingan dunia, kepentingan nafsu, maka sama sekali tidak akan diterima oleh Allah. Dan di samping tidak diterima oleh Allah, orang ini dianggap melakukan dosa besar, karena dengan adanya campuran niatan selain Allah itu, orang dianggap syirik, mencampur antara Allah dengan selain Allah, dengan makhluknya ini gitu. Maka dianggap melakukan perbuatan dosa yang besar ya, jadi seolah-olah ada selain Allah yang bisa atau yang memuliakan, yang menyelamatkan ya, yang menguntungkan ya. Berarti orang ini tidak cocok dengan ucapan kalimat syahadat, kalimat tauhid yang setiap hari diucapkan, asyhadu an la ilaha illallah atau la ilaha illallah. Orang itu baru dikatakan benar ucapan la ilaha illallah, melakukan apa saja yang dituju hanya Allah, semata-mata ini perintah Allah, semata-mata kepingin mendekatkan diri kepada Allah, semata-mata ingin menambah kecintaannya kepada Allah, semata-mata ingin mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, semata-mata ingin mendapatkan keridhaan Allah, ingin mendapatkan keselamatan di akhirat. Ini semua niatan-niatan ini ya, tidak masalah, karena ini niatan-niatan akhirat ya. Yang tidak boleh itu untuk kepentingan dunia, kepingin dipuji, kepingin disanjung, kepingin dikenal, kepingin kedudukan ya, atau kepingin keuntungan dunia dan lain sebagainya. Ini yang seharusnya kita jauhi, kita bersihkan ya. Maka sebagaimana yang sudah sering kami sampaikan ya, di antara sekian banyak ayat yang memberikan pelajaran kepada kita, yang ada di surat Kahfi ayat 110, ayat terakhir itu ya, Allah berfirman, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mengharapkan bertemu dengan Allah, mendapatkan ridha Allah, kecintaan Allah ya, maka falyamal 'amalan shalihan, maka hendaklah beramal dengan amal yang soleh, wala yusyrik bi ibadati rabbi ada, dan jangan mencampur dengan ibadah kepada Allah itu dengan sesuatu pun ya, selain karena Allah. Itu syaratnya untuk bisa bertemu dengan Allah ya. Dalam ayat-ayat lain ya, di antaranya Allah menyuruh umat manusia ibadah, bukan hanya sekedar ibadah, tapi mukhlisin. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin ya. Dan mereka tidak diperintah kecuali agar mereka mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah mukhlisina, ikhlas. Ikhlas hanya memurnikan, lahu hanya untuk Allah, fiddin dalam agama ya. Oleh karena itu dalam sebagian tafsir ya, menafsiri wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka itu mengabdi kepadaku. Menurut sebagian tafsir liwahiduni, agar benar-benar mereka itu mengesahkan aku, hanya untuk aku, jangan sampai ada yang dituju selain Allah ya. Jangan sampai ada kepercayaan kepada selain Allah. Nah, ini yang harus kita usahakan, yang akan menyelamatkan iman kita, yang akan menyelamatkan kita di akhirat nanti. Itu kalau orang ibadah murni hanya untuk Allah. Maka kembali di kitab ini beliau mengatakan, fajtahid ya akhi an takuna niyyatuka fi ta'atik maksuratan ala ibtigha'i wajhillah. Hendaklah bersungguh-sungguh wahai saudaraku untuk agar niatmu dalam ketaatan ini hanya maksurah, itu terbatas
'ala ibtigha'i wajhillah. Ya. Mengharapkan ridho Allah. Kita harus sadar bahwa kita bisa apa saja, bukan kita bisa sendiri, sama sekali tidak bisa. La haula wala quwwata illa billah. Kita tidak mampu apa-apa. Kita bisa sholat semata-mata kita hanya dimampukan oleh Allah, semata-mata karena ditolong oleh Allah. Kok kita justru bertujuan selain Allah, kita dipisahkan oleh Allah. Ya. Jadi justru kalau orang itu sadar bisa melakukan apa saja semata-mata Allah, ya, tidak kepingin apa-apa sudah, hanya syukur, alhamdulillah saya digendaki oleh Allah, ya, ditakdirkan bisa ngaji. Allah yang menggerakkan saya untuk beribadah, Allah yang memudahkan saya untuk menuntut ilmu. Hanya syukur, ya, niatnya syukur. Itu ibadah yang paling tinggi, ya, tingkat orang-orang ibadah yang paling tinggi itu ibadahnya karena syukur. Tidak kepingin apa-apa sudah, hanya syukur. Tidak kepingin apa-apa, ya, karena saya digendaki oleh Allah bisa sholat. Hanya Allah yang menghendaki kita bisa ngaji, bisa sedekah, bisa ini, bisa. Bukan kita sendiri. Jadi hanya syukur, seperti yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melakukan sholat malam sampai bengkak kakinya. Ditanya oleh istri beliau, ya, mengapa anda melakukan demikian wahai Nabi? Beliau menjawab, afala akunu abdan syukura? Ya, apakah aku tidak kepingin jadi hamba yang selalu bersyukur kepada Allah? Ya. Nah ini. Kemudian setelah kita berusaha dalam melakukan amalan apa saja, harus berusaha membersihkan niatan, jangan sampai ada campuran niat selain karena Allah. Nasihat yang kedua, beliau mengatakan, wanwi bima tata'afahu minal mubahat al-isti'anata ala ta'atillahi ta'ala. Dan berniatlah dengan apa saja yang kau lakukan dari perkara-perkara yang mubah. Perkara yang mubah seperti makan, minum, tidur, mungkin melakukan jual beli, orang mencari dunia, atau mungkin ya, bersenang-senang dengan istrinya atau dengan suaminya, itu perkara yang mubah, supaya diniati al-isti'anata ala ta'atillah, ya. Niat sebagai penunjang, ya, sempurnanya melaksanakan taat kepada Allah. Sebab ya demikian ini, ya, bisa dibuat menunjang ketaatan, seperti karena orang itu lapar, butuh makan, ya, mungkin ketika sangat lapar bisa tidak tenang ibadah, bisa pikirannya hanya kepada makanan. Tapi dengan makan justru kalau murni diniati untuk supaya kuat ibadah, makannya ini termasuk ibadah, ya, termasuk ibadah. Ya, maka dalam kitab lain, ya, di sini tidak disebutkan, cuma di kitab lain dikutip perkataan Imam Al-Ghazali. Ya. Imam Al-Ghazali mengatakan, innal mubaha qad yasiru afdhala minal ibadah, katanya. Imam Al-Ghazali mengatakan, sesungguhnya perkara yang mubah seperti makan, minum, tidur, mungkin mengumpuli istri atau suami, ya, istri bersenang-senang dengan suaminya, ya. Itu katanya mungkin terkadang bisa lebih utama daripada ibadah, nilainya itu. Ya. Idza hadarati niyatun, apabila ada di dalamnya itu niat yang baik. Kalau ada niat yang baik, apa contohnya? Faman lahu niyatun fil akli wasyurbi liyaqwa 'alal ibadah wa laysa tamba'itu lahu niyatu shaumi fil fal aklu aula lahu. Barang siapa yang ketika makan dia niat supaya kuat ibadah. Memang waktu itu dia tidak puasa, lain kalau puasa, ya. Jadi dia lapar,
Nanti daripada ibadah tidak tenang mikirkan makanan, saya tak makan dulu. Ya. Terus nanti sholat supaya tenang. Makannya itu apa? Jadi ibadah. Ya. Makannya jadi ibadah. Lebih baik daripada sholat ingat makanan. Gitu. Lebih baik daripada sholat tapi hatinya mikir makanan. Ya mendingan makan dulu terus nanti sholatnya apa? Jadi makannya demikian itu loh. Ya, karena bisa menunjang, bisa khusyuknya sholat, makannya jadi ibadah. Lebih baik daripada sholat tapi ingat makanan, gitu. Makanya ada hadis itu, kalau sudah dihidangkan makanan sudah siap, apalagi masih hangat gitu apa, kelihatan mata, terus kok lapar, jangan sholat dulu, gitu. Ya, makan dulu, sebab nanti sholat kelihatan itu makanan. Yang dipikir itu wah, apa, enaknya ya. Ya, makanan tadi ya. Terus ya, jadi sholat tapi ingat makanan ini sangat tidak sopan menghadap kepada Allah kok ingat makanan. Itu diperintah oleh Nabi ya, makan dulu ya. Kecuali kalau orang yang memang sudah sangat dekat dengan Allah ya, walaupun dalam keadaan siap makanan di depannya tidak kelihatan, saking cintanya kepada Allah, tidak ada yang dicintai selain Allah, saking dekatnya dengan Allah tidak ada. Cuma umumnya kita ini ya, umumnya kita orang awam ini kalau ada makanan ya sudah siap, terus sedang lapar, pingin ya makanan enak, terus kita sholat, itu pada umumnya gitu, pikiran kita tidak tenang pasti kepada makanan. Sholat ingat itu ya. Dalam kondisi demikian makan supaya nanti sholat tidak ingat makanan, itu makannya jadi ibadah gitu. Makannya jadi ibadah ya. Begitu juga katanya waman malla minal ibadah, kata Imam Ghazali, barang siapa yang sudah jemu bosen dari ibadah, mungkin kadang-kadang payah atau mungkin kadang-kadang ngantuk ya. Ketika orang payah atau ngantuk kan ketika ibadah, apakah itu sholat sunat, apa baca Quran, kan berat gitu, sambil ngantuk, sambil payah. Bagaimana orang demikian ini katanya ya. Wa alima annahu law nama adana satu, dan dia tahu andaikan dia tidur dulu pasti akan kembali semangat untuk ibadat lagi, maka tidurnya itu katanya afdhalu lahu, lebih utama daripada ibadah tapi sambil ngantuk, daripada baca Quran sambil ngantuk, sambil waya sudah tidak semangat ya. Itu lebih baik tidur dulu. Dan ini juga disebutkan dalam hadis Nabi. Jadi kalau orang itu ya sholat, ngantuk, itu sebaiknya tidur dulu ya. Sebab tidak mungkin ketika sudah ngantuk sangat sholat bisa baik, itu tidak mungkin ya. Ini diantara macam-macamnya. Balau alima masalan ya. Bahkan andaikan seseorang tahu misalnya anna tarafuha bidu'a batin wa hadithi mubahin fi sa'atin yaruddu nasyaqahu fadzalika afdalu minas sholati ma'al malal, katanya. Bahkan katanya andaikan dia tahu misalnya kalau dia mungkin guyon ya, selingi saya tak selingan, saya agak payah, agak bosan ya, sudah sebentar saya tak guyon sama istri saya atau sama teman saya untuk menghilangkan ya, kejemuan dalam ibadah. Sekadar untuk itu gitu loh. Selama itu guyonnya atau omong-omongan ngobrol yang jelek tidak jelek ya, asalkan guyon yang tidak dilarang ya, dan ngomong-omongan yang tidak jelek. Kalau tujuannya hanya untuk supaya hilang bosennya, supaya bisa lebih semangat ibadah atau mungkin baca Quran, itu katanya guyon itu bisa jadi ibadah. Karena semata-mata bukan nuruti nafsu, tapi supaya semangat ibadah ya. Makanya Nabi itu kan juga guyon ya, tapi guyonnya guyon-guyon baik ya. Guyon-guyon baik, guyon pada istrinya, dijak balapan, itu apa? Itu untuk menghilangkan kebosanan. Jadi itu ibadah gitu loh. Tak mungkin Nabi melakukan yang tidak ibadah. Jadi sama sekali bukan nuruti nafsu, tapi supaya niat menyenangkan istri, supaya nanti lebih semangat ibadah. Mungkin
diselingi apa olahraga. Tapi tujuannya supaya nanti bisa semangat ibadah. Ya. Atau bisa sehat, saya tak olahraga supaya sehat dan nanti kalau sehat supaya bisa lebih sempurna ibadah saya. Itu olahraganya jadi ibadah gitu. Olahraganya jadi ibadah. Ya. Tapi kalau sekedar hanya kepingin pamer, ya misalnya saya tak sehat supaya apa? Orang melihat saya ganteng atau gagah awet muda. Ya. Hanya itu ya sama sekali tidak ada nilai ibadah, malah justru kalau ada niat pamer ya, berdosa gitu. Ya, berdosa. Jadi sampai begitu untuk guyon ya. Selama tidak ada unsur maksiat ya. Ya. Mungkin walaupun misalnya ya, orang ketika agak jemu diselingi misalnya ya, nonton TV yang bukan maksiat ya, bukan film yang maksiat, yang mubah lah katakan. Kalau sekedar tujuannya untuk menghilangkan kebosanan dalam ibadah, tidak masalah ya. Ya, asalkan begitu. Tapi kalau jelas-jelas maksiat tidak bisa. Kalau jelas-jelas maksiat, walaupun niatnya seperti yang pelajaran kemarin, niatnya supaya nanti saya agak bosan ibadah, tak dulu lihat film yang porno maksiat supaya nanti bisa lebih khusyuk. Tidak bisa, bohong itu ya. Kalau sudah maksiat diniati baik supaya nanti bisa tenang, supaya tidak bosan ibadah terus atau ngaji terus, disetelkan film, tidak bisa. Atau ngobrol ngerasani orang, wis supaya tidak bosan, supaya ada selingannya tak ngerasani orang. Atau supaya apa? Supaya hilang bosan ya, hanya ngobrol atau dengan pacaran misalnya ya, ngomong sama laki perempuan yang bukan, sama sekali tidak dibenarkan walaupun niatnya supaya apa? Supaya hilang bosan dari ibadah ya. Jadi ini maksudnya itu hal-hal yang mubah seperti tidur ya, atau omong-omongan dengan teman atau dengan istri supaya ya, bosannya itu diselingi nanti kembali semangat lagi untuk ibadah, semangat lagi untuk baca Quran, semangat lagi untuk sholat sunnah dan sebagainya. Itu katanya fadzalika afdalu minas sholati ma'al malal. Jadi guyon atau tidur ya. Kalau semata-mata tujuannya untuk memberikan semangat ibadah sholat, itu guyon atau ngomong yang tidak jelek ya. Kalau niatnya untuk menghilangkan kebosanan, untuk menambah semangat, guyonnya tadi itu lebih utama daripada sholat. Sholat tapi dalam keadaan bosan, megah. Baca Quran tapi dalam keadaan bosan, megah. Mendingan orang itu diselingi tidur dulu atau ngomong-ngomongan dulu ya, atau guyon yang tidak dilarang ya. Sehingga nanti kembali semangat lagi ya. Karena ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yamallu hatta tamallu. Allah itu tidak pernah bosan nerima amalnya hamba itu loh. Banyak diterima, ada nilainya. Berapapun banyaknya Allah tidak akan kehabisan mengasih pahala gitu. Tidak akan kehabisan ngasih pahala ya. Hatta tamallu, sampai kalian sendiri yang bosan. Makanya orang tidak boleh memaksa dirinya itu di luar kemampuan. Tidak boleh. Kalau sudah payah ya sudah istirahat. Kalau sudah lapar ya makan gitu ya. Tidak boleh memaksa-maksa diri, nanti nafsu itu seperti anak kecil kata Imam Busiri. Anak kecil itu loh, seperti anak kecil mau ngaji. Ngajinya hanya pertama kali ngaji, masih baru abata, tidak ada 5 menit kok selesai. Sudah biarkan gitu. Biarkan dulu, anak kecil begitu. Besok lagi, mungkin baru besok ada tambahan sedikit ya. Kok sudah selesai? Sudah, tidak perlu dipaksa gitu. Sampai sedikit-sedikit caranya meningkatkan seperti itu. Kita kepada nafsu kita seperti itu. Tidak boleh langsung. Kalau langsung bisa mutung. Anak kecil ya Pak. Pertama ngaji, masih kecil, tidak boleh. Guyon tidak boleh. Apa? Mau pulang tidak boleh. Harus sampai jam sekian, sampai jam sekian. Tidak boleh. Besok pray sudah Pak. Tidak mau dipaksa bagaimana, diiming-iming, tidak akan mau. Itu anak kecil seperti itu. Nafsu seperti itu gitu. Tidak boleh memaksa-maksa di luar kemampuan. Ya sudah, kalau payah, kalau ngantuk ya sudah tidur ya. Ini
Sahabat Abu Darda, salah seorang sahabat Nabi mengatakan, "Inni la astajimmu nafsi bi syai'in minal lahwi wa yakunu dzalika aunan li 'alal haq." Ya, katanya sesungguhnya saya ini mengistirahatkan diriku dengan suatu dari kadang-kadang guyon ya, mainan apa yang sekiranya tidak dilarang ya. Ya, untuk ini. Tapi bukan untuk semata-mata untuk senang-senang, bukan. Tujuannya itu supaya menunjang gitu loh, memberikan semangat bisa melakukan kebaikan ini, diselingi gitu ya, supaya nafsunya tidak bosan, sehingga nanti melakukan kebaikan lebih semangat. Itu sahabat Abu Darda. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu mengatakan, "Rawihun nufus fa innaha idza ukrihu ayyat." Istirahatkan nafsumu itu loh, jangan dipaksa ya, di luar kemampuan, jangan ya. Kenapa? Karena kalau nafsu itu dipaksa, padahal sudah payah, sudah ngantuk, sudah apa? Ya, mestinya waktunya makan tidak dikasih makan, dipaksa ya. Itu kalau dipaksa katanya akan lemah. Dan kalau sudah lemah akan kendor semangat untuk melakukan kebaikan itu ya. Jadi kita harus pandai-pandai dalam membina nafsu kita, jangan sampai dipaksa sekaligus, harus secara bertahap. Jadi kalau bosan perlu ditenangkan dengan sesuatu yang sifatnya ada hiburan tapi yang tidak dilarang menurut agama ya. Tapi semata-mata untuk menunjang ya, ibadah kita ya. Kita dalam melakukan kebaikan ya. Kemudian Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad ya, setelah nasihati kita, yang pertama harus jangan sampai keliru niatan kita. Terus yang kedua, dalam melakukan hal-hal yang mubah, apapun sudah yang mubah ya, apapun perbuatan yang mubah harus ya, diniati yang baik, yaitu untuk menunjang ketaatan ya. Kemudian beliau mengatakan, wa'lam annahu yatasawwaru an yajtami'a bil amalil wahid niyatun katsiratun, katanya. Ketahuilah bahwa bisa berkumpul dalam satu amalan niat-niat yang banyak. Jadi amalannya satu gitu. Pekerjaannya satu tapi niatnya banyak. Itu bisa gitu. Diniati yang banyak. Wa yakunu lil amil bi kulli niyatin minha thawabun tam. Dan bagi orang yang mengamalkan satu amalan tadi loh, dengan niat ini, niat ini, niat yang banyak, niat yang baik ya. Bukan niat yang karena dunia, bukan niat karena manusia, bukan. Niat-niat yang baik yang dibenarkan oleh agama. Maka orang yang mengamalkan satu amalan tadi itu bikulli niyatin minha, dengan setiap niat darinya, niat ini, niat ini, niat ini, thawabun tam ya, mendapatkan pahala yang sempurna. Jadi kalau satu kelakuan ya, satu amalan niatnya 10 ya dapat pahala 10 gitu. Amalnya 1 gitu. Niatnya 10 ya, dapat pahala 10 ya. Dicontohkan oleh Al-Imam Abdullah bin Haddad ya. Misaluhu minat ta'at, misalnya dari sesuatu yang berbentuk taat ya, ketaatan, berupa ketaatan. An yanwiya bi qiraatil Qur'an munajat Allah Ta'ala ya. Dengan membaca Al-Qur'an, niat satu, niat munajat kepada Allah. Jadi orang baca Quran itu sebenarnya munajat kepada Allah, karena Al-Qur'an itu kalamullah ya. Oleh karena itu ada aturan-aturannya. Baca Quran itu loh, tidak seperti baca selain Quran. Kalau selain Quran ya enggak ada istilahnya adab-adabnya. Tapi Quran karena ini kalamullah ya, pertama harus cocok bacaannya, ada aturan tajwidnya, panjang pendeknya, makhrajnya, sifatnya harus ada itu karena ini kalamullah gitu. Ya. Jadi oleh karena itu ya, orang wajib belajar cara baca Quran itu ya, karena ya Al-Quran diturunkan untuk dibaca, sedangkan
membaca Al-Quran ada peraturannya, karena itu kalamullah. Terus juga karena yang dibaca itu kalamullah, adabnya supaya ya, punya wudu ya, supaya jangan dicampur dengan main-main, guyon atau ngomong, jangan, karena ini baca firman Allah ya. Jadi kemudian kalau ada kekeliruan, kesalahan harus diingatkan, karena ini ya, wajib. Ini kadang-kadang yang ya, kurang diperhatikan oleh sebagian orang ya. Banyak di zaman akhir ini kadang-kadang orang seneng hataman, kadang-kadang setiap bulan ya, dengan pengeras yang keras, tapi kadang-kadang banyak kesalahan-kesalahan baca. Kadang-kadang tidak ada yang nyemak. Lah ini yang kurang baik. Jadi kalau diperkirakan yang baca itu banyak salahnya, tidak ada yang mengingatkan, ya mendingan tidak pakai pengeras ya. Tidak usah pengeras. Kalau pakai pengeras ini nanti orang yang dengar kalau salah ini ya, wajib mengingatkan, sedangkan kondisinya tidak memungkinkan ya. Masa Mbak biasanya orang tidak mau kalau apalagi sudah masuk pengeras diingatkan ya. Ini ada aturan-aturan dalam baca Al-Quran. Kenapa katanya wa innal qari'a munajin rabbah? Karena orang yang baca Quran itu hakikatnya munajat kepada Allah, bermunajat kepada Tuhannya. Jadi seperti sholat itu sebenarnya, baca Quran itu. Hanya saja kalau sholat tidak boleh ya, bergerak lebih dari 3, ada aturan yang lebih khusus lagi. Kalau Quran ya, walaupun boleh bergerak, tapi adab-adab yang lain harus dilakukan, seperti menghadap kepada Allah. Terus di samping orang baca Quran itu niat munajat kepada Allah. Wa yanwi istikhrajal ulum minal Quran, niat mengeluarkan ya kan, ilmu dari Al-Quran. Fa innahu ma'dinun, karena Al-Quran itu sumbernya ilmu. Segala macam ilmu itu ada di Quran ya. Bisa digali lewat Al-Quran ya. Makanya kalau orang yang memang ngerti ya, seperti Imam Asy-Syafi'i itu setiap baca Quran itu sambil menggali makna, sambil mendapatkan ilmu yang banyak itu. Jadi setiap baca Quran begitu. Beliau padahal setiap hari hatam Al-Quran. Kelasnya Imam Asy-Syafi'i itu setiap hari hatam Quran, tapi bukan sekedar baca-baca cepet-cepetan, bukan, baca sambil memahami maknanya, sambil mendapatkan ilmu ya. Nah, karena itu kita perlu ya, walaupun sedikit baca Quran. Kalau kita tidak ngerti maknanya ya pakai Quran terjemah, baca satu ayat ya, dilihat artinya ya, walaupun satu ilmu, 2 ilmu pasti dapat itu ya, dapat. Kalau kita tidak ngerti ya, tidak ngerti bahasa Arab, atau kita ya, mengaji tafsir kepada guru kita, itu termasuk membaca Al-Quran sekaligus apa ya, niat mencari ilmu ya, niat mendapatkan ilmu dari Al-Quran itu. Terus niat yang ketiga, wa yanwi naf'a nafsi wasami'in, niat memberikan manfaat pada dirinya sendiri dengan baca Quran dan ngasih manfaat pada orang lain ya. Jadi saya baca Quran supaya orang lain bisa mengambil manfaat mendengarkan bacaan saya. Siapa tahu dia menjadi dapat hidayah karena mendengarkan bacaannya. Tapi ini juga tentunya bacaan yang baik ya, yang diperdengarkan pada orang lain. Dan syaratnya lagi jangan sampai ganggu ya. Orang baca Quran itu jangan sampai ganggu orang lain ya. Ya. Kalau ganggu ya, seperti baca Quran keras, ganggu orang yang tidur, yang sholat sunat, terganggu gara-gara baca Quran, itu haram. Atau ganggu orang tidur di waktu tidur ya. Jadi pada waktu tidur, orang tidur misalnya malam jam 10 malam, atau pas menjelang zuhur ya, baca Quran dengan keras sampai orang mestinya ingin mengamalkan hadis Nabi tidur qailulah. Bentar sebelum zuhur itu ada anjuran dari hadis, kok terganggu tidak bisa tidur gara-gara ada bacaan Quran yang keras,
bisa berdosa, haram. Jadi selama tidak sampai mengganggu. Jadi cocok niat memberi manfaat pada niat ngasih manfaat pada orang lain supaya bisa mendengarkan bacaan Quran. Terus jangan sampai ada kecampuran pamer gitu loh. Nah, kalau orang dikeraskan bacanya, apalagi keras supaya orang ya, tertarik dengan bacaan saya, supaya kagum dengan bacaan saya, supaya muji saya. Lain lagi ini. Kalau demikian, ya mendingan tidak usah baca Quran, ya, atau tidak pakai pengeras daripada didengarkan oleh orang tapi ada niatan untuk pamer. Ya. Ila ghairi dzalik, dan selain itu gitu loh. Jadi dicari niat itu, yang penting jangan karena manusia gitu loh. Jadi ngasih manfaat pada dia, manfaat orang lain. Minan niyati sholihah al hasanah. Jadi memasang niatan-niatan baik ya, dari baca Quran tadi itu ya. Seperti kita masuk masjid. Masuk masjid seperti kita sekarang ini. Itu banyak niat-niatnya ya. Seperti niat iktikaf. Ya, jangan sampai lupa niat iktikaf. Sebab kalau tidak ada niat iktikaf ya berarti tidak dapat pahala iktikafnya itu. Ya, sebab syaratnya iktikaf harus ada niat. Saya niat iktikaf karena Allah. Terus yang kedua, niat memakmurkan masjid. Ya. Jadi sebab kita diperintah untuk memakmurkan masjid, memakmurkan masjid. Di antaranya dengan ya, iktikaf di masjid, dengan menghadiri majelis taklim, dengan sholat jamaah itu memakmurkan masjid. Dan itu memang sifatnya orang mukmin. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Ya. Jadi yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu hanya orang yang mukmin, beriman kepada Allah. Ya. Di antaranya lagi niat duduk di masjid, ya. Niat masuk masjid, duduk masjid di masjid, niat mendapatkan ilmu seperti kita ini. Ya. Niat mendapatkan ilmu, ya, ilmu yang manfaat. Jadi berarti 3, dapat pahala 3. Juga niat mencari, ya, niat bersilaturahim, ya, misalnya dapat pahala silaturahim. Ya. Niat mencari kawan yang yang baik, niat mencari kawan yang baik, pergaulan yang baik diperintah oleh Nabi kita Pak, disuruh cari pergaulan yang baik, cari kawan yang baik. Otomatis kalau jamaah sholat di masjid alif mendengarkan, ya otomatis jelas-jelas baiknya itu lingkungan yang baik. Dan itu salah satu tanda bahagia kata Nabi kalau orang itu selalu berusaha cari kawan yang baik, pergaulan yang baik. Kenapa katanya di sini? Karena hal itu sebagai keuntungan dan simpanan untuk kita di akhirat nanti. Sebab setiap orang itu ya akan bisa ngasih syafaat. Jadi makin banyak yang dikenal orang yang baik, itu makin banyak mendapatkan syafaat, makin banyak mendapatkan harapannya. Syafaat dari orang-orang Islam ya, karena kita tidak tahu siapapun ya. Saya ini Al-Fakir juga tidak tahu, mungkin juga bisa mendapatkan syafaat dari Anda ya, atau mungkin sebaliknya dan sebagainya karena mengenal di dunia ya. Itu diharapkan demikian, diperintah. Di antaranya lagi niatnya untuk berzikir kepada Allah ya, lebih untuk berzikir ya, di masjid memang tempatnya berzikir. Di antaranya lagi atau niat menjauhi ya, hal-hal yang tidak baik. Yang biasanya kalau ya, mungkin tidak di masjid sering ngomong yang tidak baik atau melihat yang tidak baik. Walhasil dicari niatan-niatan yang baik. Jadi kalau itu tadi sudah 5 niatan misalnya, nah, belum lagi misalnya sekaligus saya niat intidharu sholat ba'da sholat, niat menanti sholat, saya sekaligus saya tak niat nunggu jamaah isya, nunggu jamaah isya, itu pahalanya besar. Kata Nabi, nah, orang itu selalu dicatat sholat selama dia menunggu sholat. Jadi kalau nunggu sholatnya 1 jam ya dihukumi seperti sholat 1 jam itu. Jadi niat nunggu sholat isya, selama dia nunggu itu dicatat seperti sholat isya.
Ada hadis lain, ya, termasuk amalan yang bisa melebur dosa dan meninggikan derajat, itu intidharus shalah ba'da shalah, menanti salat setelah salat. Kita setelah salat maghrib nunggu salat isya, dapat pahala sendiri, sudah 6. Dan ini masih banyak dipasang niatan-niatan yang baik, ya. Niatan-niatan yang baik. Itu diantara yang jelas-jelas ketaatan, ya, berupa ibadah. Wa mithalu minal mubahat, dicontohkan contoh yang mubah, artinya bukan ibadah, mubah. Antan wiya bil akli imtitsala amri rabbik, ya. Kalau tadi dicontohkan makan itu hanya untuk menunjang kuat, supaya kuat ibadah. Di sini disebutkan terperinci dengan makan niat melaksanakan perintah Allah, perintah Tuhanmu. Fi qouli ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum, ya. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari makanan-makanan yang baik yang kami berikan pada kalian. Allah menyuruh makan yang baik, saya, ya, ini mendapatkan makanan yang baik, ya. Ini perintah Allah, makan yang baik, ya. Yang kedua, wa tanbibi at-taqwi ala taatillah. Engkau berniat dengan makan itu supaya kuat melakukan taat, supaya kuat melakukan ketaatan kepada Allah. Yang ketiga, wa tanmit tasabbuba fi istikhrajis syukri minka li rabbik. Niat apa? Menjadi sebab, ya. Dengan makan itu menjadi sebabnya kita ini bisa syukur kepada Allah. Jadi supaya nanti saya bisa lebih syukur dengan menikmati makanan, ya. Saya akan lebih syukur kepada Allah. Kenapa? Idz yaqulu subhanahu, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kulu mir rizqi rabbikum washkurulah." Makanlah dari rizki Tuhan kalian dan bersyukurlah padanya. Jadi disuruh makan dan bersyukur. Ya, saya tak makan, ini rizki dari Allah. Nanti umumnya orang itu kan setelah makan pasti minimal alhamdulillah, ya. Makin bisa menikmati makan itu makin mantap alhamdulillahnya, ya. Makin mantap, ya. Ya, terus maka kata beliau, faqis ala hadainil mitsalain ma'adauma. Maka kiaskan yang dicontohkan oleh Al-Imam Abdullah bin Haddad ini dua, ya. Yang dari bentuk ketaatan yang bisa diniatkan banyak tadi dan akan mendapatkan pahala sesuai dengan niat-niat yang banyak, ya. Satu tadi baca Quran yang dicontohkan, ya. Terus yang mubah diantaranya makan. Itu disuruh ngias apa saja gitu loh. Walaupun selain makan, minat taat, dari berupa ketaatan yang lain selain baca Quran, wal mubahat, dan perkara-perkara yang mubah, wastakfir min sholihin niyat juhdak, dan perbanyak dari niatan-niatan yang baik dengan segala kemampuanmu gitu. Jadi dicari gitu, cari niatan apa yang banyak. Namanya orang sholihin seperti Al-Imam Abdullah bin Haddad dalam kitab yang lain, ya, itu seperti pakai minyak wangi aja, itu tidak sekedar pakai minyak wangi, ada niatan-niatannya gitu, ya. Seperti pakai minyak wangi, niat melaksanakan sunnah Rasul. Nabi itu senang pakai minyak wangi, ya. Niat melaksanakan sunnah Rasul. Mau ke masjid pakai minyak wangi, niat mengagungkan masjid dengan bau yang harum, ya. Niat mengagungkan syiar-syiar Allah, ya. Niat menyenangkan orang yang duduk di sampingnya, orang yang di dekatnya, ya. Menyenangkan hati orang itu ibadah gitu loh. Menyenangkan hati orang itu ibadah, ya. Jadi dengan memakai minyak wangi supaya orang itu senang. Maka tentunya gitu loh, maka diperintah dalam kitab-kitab agama, kalau kita ini mau Jumatan, kumpul atau mau jamaah di masjid, jamaah yang banyak itu disuruh pakai minyak wangi yang terbaik gitu loh. Jangan minyak wangi yang murah, ya. Kenapa? Supaya diharapkan setiap orang yang dekat dengan kita itu senang, cocok gitu loh. Kalau minyak wangi yang baik umumnya mesti orang senang gitu loh.
Tapi kalau minyak wangi yang murah itu, ya mungkin kita ini tidak apa-apa tenang, tapi orang lain terus jadi apa? Tidak enak, mau muntah. Kadang-kadang orang begitu. Nah ini tidak boleh, lebih baik tidak usah pakai minyak wangi kalau begitu. Jadi tidak cocok. Yang mestinya tujuannya untuk menyenangkan orang, tapi justru membuat orang menjadi benci, menjadi jengkel. Kadang-kadang mau muntah. Makanya kita apa? Tidak, pokoknya minyak wangi bukan begitu ya. Makanya kita seperti di rumah apa itu pakai minyak wangi ya, harus apa? Melihat istri ya. Istrinya senang minyak wangi apa? Jadi kalau apa akan pakai minyak wangi di rumah, beli minyak wangi ajak istrinya. Mestinya begitu, Pak. Jadi engkau senang minyak wangi yang mana gitu loh. Oh ini, itu yang dipakai berarti menyenangkan istri betul. Dan istrinya dalam keadaan tidak hamil. Kalau istrinya hamil, ini sunnah Rasul, kamu marah. Tidak boleh gitu loh, Pak. Lain gitu loh. Kadang-kadang orang walaupun minyak wangi istrinya hamil, tidak apa? Muntah itu. Ya. Muntah. Ya, dan saya pengalaman selama itu pakai apa? Di rumah ndak, kadang-kadang ikut acara majelis, kadang-kadang haul ada. Itu habis diberi sama orang pulang itu langsung marah-marah. Baru masuk disuruh keluar. Jadi ada apa? Ada waktunya, ada sikonnya gitu loh. Jadi melihat orang itu ya. Ya, begitu juga istri kalau mau minyak wangi harus yang disenangi oleh suami gitu loh. Ndak apa? Pokoknya asal beli. Mungkin istrinya senang, tapi mungkin suaminya tidak senang sama bau itu. Harus begitu gitu loh, Pak. Ya, jadi baru cocok menyenangkan istri. Begitu juga kita kalau ke masjid. Ya. Kalau di kitab memang disuruh pakai minyak wangi yang terbaik. Sebab umumnya orang senang gitu loh. Tapi misalnya gitu loh. Ya. Misalnya kita tahu pakai kitab padahal ini mahal. Kok kadang orang tidak begitu senang misalnya. Ya kita sebaiknya tidak pakai itu di hadapan orang, pakai di rumah sendiri ya. Yang sekiranya ya. Begitu Islam itu ya, indahnya seperti itu ya. Pakai minyak wangi aja kalau tidak cocok orang lain itu bisa apa? Mengganggu. Apalagi bau-bau yang tidak enak yang lain yang jelas-jelas apa? Umumnya orang ya tidak senang gitu loh. Tidak bau itu. Ini ya walaupun tidak sengaja untuk menyakiti orang, itu dosa itu. Ya, dosa. Tidak. Jadi memakai minyak wangi niat menyenangkan hati orang yang ya, duduk di sekitarnya atau di dekatnya. Ya. Ya. Begitu juga kalau di rumah niat menyenangkan istri. Istri juga begitu. Niat menyenangkan suami itu pahala terus itu pahala. Ya. Tapi kalau istri keliru niatnya pakai minyak wangi justru di luar kalau pergi. Kalau di rumah tidak pernah. Wah ini berdosa besar itu, berdosa besar ya. Jadi orang-orang perempuan yang ketika keluar justru pakai minyak wangi. Ketika keluar pakai pakaian yang justru apa? Membangkitkan syahwatnya orang laki-laki. Kalau di rumah tidak, ini orang tidak syukur sama Allah, tidak syukur sama suami. Jadi seolah-olah ya apa? Seperti tidak nerima sama suami, seolah-olah dia menawarkan diri sama orang lain. Ya. Jadi dosa, makanya dosa besar itu. Kalau orang-orang perempuan pakai pakaian atau pakai minyak wangi, tapi bukan untuk suaminya, untuk orang-orang laki-laki lain, ini dosa besar, dosa besar. Mestinya dipakai itu di rumah pahala terus itu, ya. Jadi istri pakai pakaian apa ya sudah apa, model apa, tapi tujuannya murni untuk suami, tidak keluar, pakai minyak wangi yang apa, supaya untuk suaminya, ibadah, pahalanya besar gitu. Ya. Ini kembali. Terus wadabul rawaihil kariha, pakai minyak wangi niat untuk menghilangkan bau yang tidak enak ya, yang bisa mengganggu orang lain. Itu termasuk ibadah gitu. Pakai minyak wangi tapi dapat, kalau niatnya 5 tadi itu dapat 5 pahala. Niatnya 10 dapat 10 pahala. Begitu terus. Maka kita disuruh nyari katanya, disuruh nyari ya. Itu diantara beberapa contoh ya. Mungkin masih banyak contoh-contoh yang lain yang perlu kita niatkan ya. Insya Allah akan kita sempurnakan pada waktu yang akan datang ya. Amin ya rabbal alamin ya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah
ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا لنا اللهم اهدنا بهداك واجعلنا مسلمين وصلى الله على سيدنا محمد آمين. الفاتحة.